Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gaida Nursyawalia dari kelas X2H dengan NPM 2012125000635. Mata kuliah Cross Cultural. Dosen pengampu Bapak Uum Gufron SSMUD. Di sini saya akan menjabarkan perbedaan budaya Indonesia dan Amerika. Perbedaan budaya dapat membingungkan setiap orang, apalagi bagi para mahasiswa Asia yang kuliah ke Amerika Serikat, di mana terdapat perbedaan yang besar antara budaya Barat dan Timur. Akan tetapi, jika dipelajari dahulu, kita bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kehidupan Amerika dengan lebih baik. Budayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Banyak kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan Amerika. Salah satunya makanan. Nasi yang menjadi menu utama untuk sarapan, makan siang, dan makan malam orang Indonesia sekaligus tanpa merasa bosan. Nasi disajikan dengan lauk pauk dan sayur mayur. Sebenarnya tidak sulit mencari restoran Amerika di Indonesia, tapi restorannya sudah disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Misalnya McDonald akan memberi kita nasi jika kita pergi ke sana. Di negara lain seperti Jepang atau Cina, McDonald's tidak menawarkan beras. Sedangkan di Amerika, orang biasanya makan hamburger, sandwich, atau salad. Sebagian besar makanan Amerika berukuran lebih kecil daripada makanan Indonesia, tetapi lebih padat. Orang Amerika juga suka minum kopi di pagi hari. Dalam pandangan orang Indonesia, fashion merepresentasikan bagaimana sifat seseorang. Itu adalah simbol kepribadian, usia, atau status sosialnya. Sebelum memilih pakaian, kita harus memikirkan acara, situasi, atau peran kita. Kita akan mendapat keluhan jika memakai busana yang tidak sesuai. Mengenakan pakaian seksi dianggap tabu dan tidak sopan karena Indonesia memiliki nilai etika ketimuran yang kuat dan pengaruh nilai keislaman. Beda dengan di Indonesia, orang di Amerika bisa bebas memilih baju apa yang ingin mereka pakai. Seorang wanita tua bisa mengenakan pakaian cerah dengan banyak aksesoris cerah. Seorang anak laki-laki dapat mengubah rambutnya dengan gaya yang unik. Seorang gadis mungkin menggambar tato di kulitnya. Tidak ada yang akan mengeluh tentang fashion kita. Perbedaan selanjutnya ada pada bidang pekerjaan. Di Indonesia sendiri terlihat jelas bahwa dari segi pekerjaan lebih memilih bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan di Amerika Serikat lebih dominan dan memilih bekerja pada sektor swasta dan industri. Amerika Serikat yang terkenal maju perindustriannya menjadikan warganya bercita-cita bekerja di sektor industri. Perbedaan berikutnya, di Amerika anak-anak yang sudah beranjak dewasa di umur 18 tahun sudah diajarkan lebih mandiri, seperti mereka dibebaskan dari rumah orang tuanya. Remaja di Amerika diharuskan tinggal tidak bersama dengan orang tuanya sejak umur 18 tahun ke atas atau sejak mereka dewasa. Tujuannya adalah agar sang anak bisa mandiri dan lebih bertanggung jawab. Budaya ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, anak dibolehkan meninggalkan rumah orang tuanya atau hidup di rumahnya sendiri setelah anak itu menikah. Perbedaan selanjutnya ada pada seksualitas. Di Indonesia, hubungan seksual sebelum menikah adalah perbuatan yang menyalahi aturan. Sedangkan di Amerika, hubungan seksual adalah hal yang biasa. Sudah bukan hal aneh bila memasuki usia 20 lebih, biasanya para anak-anak muda di Indonesia sudah mulai dilontarkan pertanyaan seputar menikah. Hal ini karena memang menikah dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan diidam-idamkan oleh semua orang. Sementara orang tua di Amerika menyerahkan segala pilihan menikah terhadap anak-anak mereka. Bahkan mereka tetap dapat memiliki anak meskipun tidak menikah. Perbedaan antar budaya di Amerika dan Indonesia yang paling mencolok adalah yang pertama, gaya hidup di sana. Gaya
hidup di Amerika cenderung bebas. Dari dunia pendidikan, murid dan guru di sana tidak perlu merasa canggung langsung memanggil nama. Sedangkan di Indonesia selalu mengedepankan etika dan moral. Perbedaan lainnya yaitu Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai seragam, dari mulai taman kanak-kanak bahkan hingga sekolah menengah atas. Sementara sekolah di Amerika tidak memiliki aturan mengenai seragam. Siswanya dibebaskan mengenakan pakaian apapun selama itu sopan dan rapi. Lalu perbandingan selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Jika dibandingkan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pelaksanaan pemilunya, sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan. Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak akan benar-benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara antara lain karena faktor sejarah, faktor ideologi, dan lain-lain. Sistem politik Amerika menganut sistem bicameral, dua kamar, yaitu DPR dan Senat. DPR mewakili suatu wilayah yang ditetapkan distrik. Sistem distrik, kalau sistem pemilu di Indonesia saat ini daerah pemilihan atau dapil. Sementara Senat, kalau di Indonesia DPD, berasal dari tiap negara bagian masing-masing diwakili 2 orang. Senat setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Senat beri rekomendasi kepada pemerintah terkait suatu hal. Persetujuan pengangkatan pejabat eksekutif atau yudikatif tingkat tinggi oleh Presiden serta mengesahkan perjanjian. Sementara DPR mengajukan persetujuan RUU Keuangan termasuk bailout, kedudukan Kongres jika di Indonesia MPR. Sedangkan dalam konstitusi Amerika Serikat memberikan kekuasaan legislatif dari pemerintah federal negara bagian, namun tetap terbatas. Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika terdapat beberapa hal, yaitu Amerika dan Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang serupa, yaitu presidensial. Yang kedua, Amerika Serikat dan Indonesia mengandung sistem multipartai, meskipun berbeda dalam tataran jumlah. Lalu yang ketiga, secara konstitusional dan praktek, Amerika Serikat dan Indonesia menganut paham demokrasi. Lalu ada kebiasaan. Indonesia dikenal sebagai penduduk yang terlalu apresiatif, yakni kurangnya kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Sedangkan kebiasaan yang ada di Amerika Serikat dikenal sebagai penduduk yang sangat tertib dalam memproses pekerjaan apapun dan begitu juga dalam menghargai waktunya. Budaya kerja Amerika memang sangat berbeda dengan budaya kerja yang diterapkan di Indonesia. Jika budaya kerja Amerika bersifat individualis, sedangkan budaya kerja di Indonesia cenderung menerapkan sistem gotong royong atau teamwork. Walaupun begitu, jika kita sungguh-sungguh ingin bekerja di perusahaan Amerika, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan budaya kerja yang diterapkan. Maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh agar kita mudah beradaptasi dengan budaya kerja Amerika tersebut. Jangan sampai perbedaan budaya kerja menjadi kendala untuk kita membangun karir. Sistem pendidikan Indonesia memiliki ciri khas, yaitu sistem penjurusan dari SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Dengan adanya penjurusan, maka sekolah mematikan hak siswa untuk memilih apa yang disenangi. Di Amerika, siswa diberi kebebasan memilih mata pelajaran apapun yang dia sukai. Selain menyenangkan, sistem itu membuatnya lebih cepat mengenali kemampuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan liberal bangsa Amerika. Kesimpulannya, sejatinya budaya dari suatu daerah dengan daerah lainnya tentu saja berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahasa, suku, kediaman, geografis, agama, keturunan, dan masih banyak lagi. Tentu saja begitu banyak hal yang bisa dibandingkan, bahkan dalam satu negara saja bisa memiliki banyak budaya dan adat. Pun dengan Indonesia memiliki kontras kebudayaan yang sangat dengan Amerika, mengingat berbedanya beberapa hal di atas tadi. Perbedaannya meliputi dari bahasa, makanan pokok,
kelompok, warna kulit, suku, kebiasaan, dan gaya hidup. Mungkin itu saja